Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovin Kariski Nayuan. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Teknologi Industri Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Pertama-tama kita harus mengetahui apa pengertian dari korupsi itu sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Berikut adalah bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada ghalul atau penggelapan, riswah atau suap, hadiah atau gratifikasi, sarikah atau pencurian, dan khianayah atau kecurangan. Berikut adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, sesuai Quran Surat An-Nur ayat 38. Selain itu juga terdapat pada Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hukuman bagi koruptor yang diterapkan di Indonesia, yang pertama adalah dipenjara, yang kedua adalah dipecat dari pekerjaannya, ketiga adalah penyitaan harta untuk negara, dan yang keempat adalah hukuman mati. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari korupsi. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah yang pertama ada tamak atau serakah. Yang kedua, terlalu mencintai harta. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif. Yang keempat adalah hedonisme. Yang kelima adalah pemahaman agama yang dangkal. Yang keenam adalah tidak jujur atau tidak amanah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Akibat dari korupsi ini juga menyebabkan masalah dari berbagai bidang. Yang pertama bagi sistem birokrasi administrasi, yaitu kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. Bagi sistem perekonomian, berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, pertumbuhan ekonomi rendah. Bagi masyarakat, setiap individu, masyarakat akan mementingkan dirinya sendiri atau egois, tidak adanya kerjasama dan persaudaraan yang tulus, adanya perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam pendapatan, praktis, kekuasaan, dan lain-lain. Bagi diri sendiri adalah, yaitu yang pertama kita akan menghancurkan diri sendiri, yang kedua adalah berdosa, dan amalan-amalan ibadah kita lainnya bisa saja tidak diterima karena kita melakukan korupsi tersebut. Yang ketiga adalah merusak pahala ibadahnya. Yang keempat adalah merusak keluarganya karena tercap sebagai koruptor. Bagi sistem politik, masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpinnya, sehingga mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Bagi generasi muda, apabila korupsi menjadi budaya, anak-anak generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak terbiasa akan sifat jujur dan tidak bertanggung jawab. Cara mencegah korupsi adalah yang pertama kita harus menumbuhkan sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab sejak dini. Yang kedua adalah menguatkan iman dan memiliki pikiran bahwa korupsi itu besar. Semakin besar iman kita, maka semakin besar pula keyakinan kita untuk tidak melakukan korupsi tersebut karena korupsi tersebut adalah hal yang dosa dan dapat merusak iman kita. Yang ketiga adalah memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.